Manakah yang termasuk makanan favoritmu? Dan karena kamu menyukainya, apakah boleh memakannya setiap hari? Sayangnya tidak, karena makanan favoritmu mungkin belum mengandung gizi yang seimbang. Nah, apakah kamu tahu sesuatu tentang gizi seimbang? Jika belum tahu, aku akan membantumu memahaminya. Gizi seimbang diartikan sebagai susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Apakah aku belum mengatakan bahwa ada 10 poin pedoman gizi seimbang? Mari kita mulai dari yang pertama. Syukuri dan konsumsi makanan beragam. Makanan beragam digambarkan dengan tersedianya 5 kelompok pangan di piring setiap kali makan, yakni adanya makanan pokok seperti nasi, mie, atau singkong, adanya lauk pauk seperti tahu, tempe, ikan, dan daging, adanya sayuran, buah, dan minuman. Pasti tidak sulit menjawab dari mana kita mendapatkan sumber vitamin A. Yap, jawabannya adalah wortel yang baik untuk kesehatan mata. Dan dari mana kita mendapatkan vitamin C? Benar, jeruk si sumber antioksidan dan pencegah sariawan. Buah dan sayur merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Fakta menyatakan bahwa sayur dan buah berperan dalam pengendalian berat badan, tekanan darah, glukosa darah, dan kolesterol. Untuk mendapatkan semua manfaat itu, pastikan kamu menerapkan poin kedua ya, yaitu banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Biasakan untuk mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Protein dapat ditemui dari hewan atau yang biasa disebut protein hewani yang ada pada ikan, daging, dan ayam, serta protein yang bersumber dari tumbuhan seperti tahu, tempe, dan susu kedelai. Baik protein hewani dan nabati amat diperlukan untuk pertumbuhan dan kekebalan tubuh. Makanan pokok apa yang selalu ada di piring makan orang Indonesia? Pasti setuju kalau jawabannya adalah nasi. Makanan pokok adalah pangan yang menunjang kebutuhan energi kita dalam jumlah besar. Selain nasi, contoh makanan pokok yang dapat kita temui adalah kentang, sagu, singkong, gandum, ubi, dan mie. Mulai sekarang biasakan makan makanan pokok beraneka ragam ya, misalnya dengan memakan potongan kentang yang ada di dalam mangkuk supmu. Batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Ada aturan yang mudah untuk membantu kita mengingatnya. G yang pertama untuk gula, G lagi untuk garam, dan L untuk lemak. Takaran yang tertera adalah batas maksimal konsumsi dalam sehari ya. Membatasi pangan manis, asin, dan berlemak akan melindungi tubuh dari risiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Melewatkan sarapan dapat menyebabkan kegemukan. Tapi bagaimana bisa? Ternyata risiko ini terjadi karena setelah melewatkan sarapan, umumnya orang akan makan dengan porsi yang berlebihan di jam makan siang. Selain itu, dampak buruk melewatkan sarapan adalah keletihan dan kurang konsentrasi. Jadi jangan lupakan pedoman gizi seimbang yang keenam ya, yaitu biasakan sarapan, karena sarapan menunjang sekitar 15-30% dari kebutuhan makan dalam sehari. Tahu tidak, kalau 2/3 tubuh kita terdiri dari air, faktor yang mempengaruhi kebutuhan air seseorang antara lain tahap pertumbuhan, laju metabolisme, laju pernapasan, dan aktivitas fisik. Konsumsi air 2 liter sehari atau sejumlah 8 gelas membantu tubuhmu agar terhidrasi dengan baik. Tentunya, pastikan air minummu bersih dari kuman penyakit dan zat berbahaya ya. Pedoman yang ke-8 dengan membiasakan membaca label pada kemasan pangan. Kemasan label pangan berisi keterangan penting seperti kandungan gizi dan tanggal kadaluarsa. Jika label pangan menunjukkan tanggal kadaluarsa yang sudah lewat, pastikan jangan mengonsumsinya ya, atau kamu akan sakit perut. Untuk mencegah kuman dan bakteri berpindah dari tangan ke makanan, pedoman yang ke-9 mengajak kita untuk cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Lalu, kapan saja kita harus mencuci tangan? Misalnya ketika sebelum dan sesudah makan, sesudah buang air besar, sebelum memberikan ASI, sesudah memegang binatang, dan sesudah berkebun. Aktivitas fisik setidaknya dilakukan 30 menit tiap hari atau 3-5 kali dalam seminggu untuk mempertahankan berat badan normal dan melindungi kita dari beberapa risiko penyakit seperti jantung koroner, stroke, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, obesitas, dan osteoporosis. Untuk menerapkan poin terakhir dari pedoman gizi seimbang ini, kamu bisa melakukan hal-hal sederhana seperti menyapu, berjalan kaki, senam, atau olahraga seperti sepak bola dan voli.
Itu dia 10 pedoman gizi seimbang yang dibutuhkan untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari risiko penyakit. Terima kasih sudah berbagi waktu bersama. Jangan lupa untuk menerapkannya ya.